Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta adalah omong kosong. Kartu kamu adalah kartu Jakarta Maju. Di dalamnya minimal ada 7 kelompok yang akan mendapatkan kebaikan. Pertama, kita harus ikhlas menerima ciptaan Tuhan yang sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, adil harus menjadi fondasi daripada adab. 3, persatuan mudah akan terwujud. Bakal jadikan kota global, megapolitan yang progresif dan berkeadilan. Kita pastiin semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat. Ada Ridwan Kamil Siswono, ada Pramono Anung Bangdul, dan ada Dharma Porekun Kun. Ketiga pasangan ini tidak mempunyai program yang betul-betul adil untuk anak sekolah. Saya mengambil 2 sudut pandang dari konstitusi. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua, menjamin kebebasan warga negaranya untuk berkeyakinan dan memeluk agama. Di Jakarta ini adalah barometer pembangunan Indonesia, baik itu SDM, teknologi, infrastruktur, public service, dan semuanya secara holistik apa yang disebut dengan pemerintahan dan kehadiran negara kepada rakyatnya. Lucunya, sudah berganti-ganti kepala daerah, berganti-ganti gubernur Jakarta. Data terakhir tahun 2003 menyebutkan ada 450-an sekolah negeri, baik dari SD hingga ke jenjang SMA sederajat, tidak memiliki atau tidak menyediakan guru agama Kristen. 450-an sekolah ini yang kita tidak tahu kabarnya apakah sudah ketersediaan guru agama Kristen untuk murid-murid yang beragama Kristen. Sementara sistem pendidikan nasional sudah memerintahkan bahwa adalah tugas pemerintah untuk menyediakan ini semua. Kehadiran negara di pendidikan itu masih kurang. Belum kita bicara aspek-aspek lain. Poinnya di sini adalah isu apapun yang ingin coba dikembangkan dan dikerjakan oleh 3 pasangan calon ini. Saya pesimis, dan saya yakin tidak hanya saya yang pesimis, apalagi soal keadilan, ekonomi, dan segala macam. Hal termudah adalah menghadirkan pendidikan itu layak dan adil untuk semua anak yang ada di Jakarta. Tidak terwujud. Ketiga pasangan calon ini lebih sibuk memikirkan elektoral, lebih sibuk memikirkan mendapatkan simpati publik, lebih sibuk merebut suara anak Abah, suara dari Persija, suara-suara influencer, dibanding menyelesaikan masalah yang lebih substansi. Kita baru diingatkan peristiwa intoleransi di Bekasi. Seorang ASN yang gaduh perkara peribadatan. Sampai kapanpun masalah intoleransi ini, sampai kapanpun masalah kebebasan beragama tidak akan pernah selesai karena tidak dimulai sejak dini, tidak dimulai sejak sekolah, tidak dimulai dari hal yang paling kecil. Negara tidak pernah berpihak secara nyata kepada minoritas. Pemerintah tidak pernah berpihak secara nyata kepada orang-orang yang lemah. Apa yang dilakukan ketiga paslon hanya melakukan hal-hal yang populis, hanya memikirkan elektabilitas, popularitas, tapi tidak masuk substansi bagaimana bernegara yang baik. Sampai kapan keadaan ini? Tidak ada yang tahu. Bahkan
Presiden Joko Widodo sekalipun selama 10 tahun tidak mampu menghadirkan keadilan itu.